Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jangan dorong-dorongan. Kita nunggu Pak Prabowo dulu ya, menyapa semuanya satu persatu. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Inilah orasi si Samsul ya. Sudah kelihatan kan ya bagaimana mereka begitu kan ya menggunakan atau orasi-orasi kebangsaan mereka begitu kan. Sudah dilihat ya kapasitas sebagai seorang wakil presiden. Sebenarnya wakil presiden itu dengan presiden itu setara. Kalau Pak Prabowo cerdas, Prabowo tegas ya, Prabowo bisa orasi kebangsaan, setidaknya Gibran itu ya representasi anak muda melebihi dari seorang Prabowo begitu kan. Setidaknya seperti itu begitu. Tapi nampaknya rupanya AHY saja melihat agak bagaimana. Saya tahu persis ya perasaan AHY begitu kan. Tapi pada intinya adalah karena mereka harus menghargai si bocil kata netizen, maka bukan tidak mungkin mereka kalau orasi-orasi yang bagus itu justru ya AHY bagus di situ begitu dibandingkan dengan ya seorang Gibran begitu kan. Dan pada akhirnya mereka ya seperti Pak Zulha, seperti Airlangga, seperti AHY ya karena mereka jadi anak buah, kira-kira seperti itulah begitu kan ya. Jadi anak buah ya harus patuhlah di situ begitu kan. Ini artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat bahwa narasi-narasi Gibran ini sampai hari ini tidak kena pada substansi yang mau dibicarakan. Ya paling ayo di belakang, ayo kira-kira seperti itu begitu kan. Tapi apapun nanti begitu kalau jadi presiden siapapun ya kita harus menjunjung tinggi begitu dalam artian bahwa kita harus menghormati seorang pemimpin. Tapi pada kenyataannya hari ini biar masyarakat Indonesia tidak terjebak ada 3 pilihan. Silahkan monggo mana yang baik dan sebagainya begitu kan. Artinya masyarakat bisa menilai begitu. Jadi sampai hari ini si Samsul ini gimana begitu kan. Ini gimana masyarakat untuk bisa melihat sebagai sosok ya, sebagai calon wakil presiden ini. Orasi Mas Samsul luar biasa, hebat membakar semangat ya, semangat masa muda. Tapi pada intinya kalau di belakang, ayo, catat. Masa ada orang ya, ada diskusi di situ begitu kan ya, ketika Gibran tidak bisa menjawab, tiba-tiba mengatakan ya dicatat, ya ditampung. Nah, ini kan gimana coba bayangkan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sebagai seorang wakil presiden itu harus mampu bernarasi, harus mampu memberikan substansi kepada masyarakat biar ya dipilih, biar meyakinkan di situ begitu kan. Sama dengan marketing di berbagai manapun. Kalau meyakinkan orang itu ya dengan adanya bukti, dengan adanya realitas begitu sampai hari ini begitu kan, dengan kata-kata yang menarik begitu kan. Tapi kalau hanya ya itu aja kan gimana begitu kan ya. Di berbagai negara wakil presiden dan presiden itu setara mereka ya. Ya kalau seumpama presiden berhalangan yang menggantikan siapa? Yaitu sebagai ya di situ adalah wakil presiden begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat hari ini bisa melihat bagaimana kapasitas ya sebagai seorang si Samsul begitu ya. Bahkan ya dosa apa lagi negeri ini ya. Andai 02 menang, pemilu menghabisi ya triliunan cuma untuk memenangkan orang kaya begini ya, sampai semua instrumen negara dikerahkan katanya begitu kan. Lihat saja negara hancur kalau sampai ya 02 ini apa katanya begitu. Bisa orangnya pinter berorasi dan ketua partai jadi kelihatan panik ya melihat junjungannya orasi. Gimana Agus ya, Pak Agus ya, AHY hebat ya, peratu membakar semangat regunya daripada junjungan ya. Kamu orang bebas ya, toh tersandra seperti ketum partai lainnya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Sudah kita lihat bagaimana orasi-orasi mereka ditonton oleh Pak Airlangga dengan ya AHY di situ. Kelihatan kan sekarang bagaimana kapasitas mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat bahwa ya masyarakat membangun demokrasi kita, membangun bangsa kita itu bukan main-main di situ begitu kan ya.
Jadi jadi kita lihat saja. Hah. 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 Apakah seperti itu terus begitu kan ya? Ini katanya tidak bermutu memimpin bangsa kita begitu kan. Artinya semangat dari seorang Gibran itu boleh ya sebagai representasi anak muda di situ, tapi kan harus punya pengalaman yang kemudian intelektualitas yang baik, prestasi yang baik, karir politik yang baik, tidak mengkhianati partai dan sebagainya. Seharusnya kan seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat ya, yang dipertontonkan kepada publik ya tentu agak jauh mereka begitu kan. Kalau seorang Jokowi bisa kok masih bernarasi apapun begitu. Karena ketika 2019, 2014 itu kualitas dari seorang Jokowi bisa mampu ya berorasi yang kebangsaan yang sangat tinggi di situ dibandingkan dengan seorang Gibran begitu kan. Artinya kan masih belum matang di situ begitu. Sampai hari ini masih banyak spekulasi yang ada begitu kan ya. Salah satunya ini, yang dengar orasi Pak Gibran pasti kagum sih ya, sekagum-kagumnya. Pak Jokowi lebih baik sarankan anak Anda yang mundur sebagai wali kota, ya Gibran lebih pantas jadi ketua RT. Ini komentar-komentar nanti lagi begitu dar begitu kan ya. Kadang nalarku sudah aku paksa buat menerima Gibran sebagai cawapres, tapi tetap nggak masuk. Masalahnya emang nggak ada satu kacamata aja yang dari Solo, nggak ada yang lebih pinter dari Gibran. Ini gimana katanya begitu kan. Jadi saya kira kalau saya bandingkan begitu kan, mending Kaisang ya, mending Kaisang daripada Gibran. Kenapa? Karena Kaisang itu punya militansi yang kuat bernarasi begitu kan. Ucapannya ketika orasi ya agak lebih dominan daripada Gibran ya, walaupun parah juga begitu kan ya. Tapi kenyataannya masyarakat itu lebih melihat substansi yang kenanya apa begitu kan. Bukan hanya tiba-tiba, ayo apa catat, ayo. Ini kan modus pribadi agak jauh dari kata itu begitu kan. Tapi yang namanya politik ya sah-sah aja begitu kan. Tapi ya kalau dipaksakan seperti ini kan harus ada pendamping juga dari belakang mereka begitu kan ya. Jadi harus mengklarifikasi inilah, mengklarifikasi isu dan sebagainya begitu. Artinya ya masyarakat kan bisa menilai di situ begitu kan ya, ketika masih orasi-orasi itu kan sebenarnya tegas, memberikan substansi, memberikan karakter di situ begitu kan ya. Dorongan-dorongan yang kita miliki di situ ya dimanfaatkan begitu kan. Kenapa ketika debat ya ngomongnya lancar ya? Apakah ini tidak pakai contekan atau apa begitu kan? ini gimana begitu kan ya, pakai contekan aja sudah seperti ini apalagi tidak pakai contekan kan, begitu logikanya begitu. Artinya masyarakat itu bisa memahami hal itu begitu ya. Bahkan ya satu sisi kalau kita amati betul dalam nuansa hari ini ketika Gibran keliling dan bahkan katanya menggetarkan banteng ya usai kampanye di Jawa Tengah, ini gimana begitu kan ya, getarannya di gimana begitu kan ya. Tapi ya wajar-wajar aja begitu kan masih muda dan sebagainya. Sebenarnya muda itu energik di situ, bukan soal di foto meriah sana sini tapi substansi masyarakat hari ini kan cerdas begitu kan. Artinya kampanye sana sini ya yang sekiranya yang dianggap bahwa kandang banteng ambiar dan sebagainya, tapi saya rasakan hanya di media sosial begitu kan. Kalau kenyataannya mungkin orang yang masih patuh kepada PDIP dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat bisa memahami apa dan situasi apa yang kemudian yang diminati oleh masyarakat Indonesia begitu kan. Tentunya saya pikir bahwa sebuah realitas yang sangat-sangat luar biasa di situ adalah bagaimana kampanye itu dijadikan sebagai trust, kepercayaan untuk masyarakat, sehingga masyarakat ya tidak repot-repot sana sini dan sebagainya begitu kan ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.